Sekarang kita mulai ceritanya berjudul Basiang Tengkurak. Kejadian kisah ini ada di desa Korong. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Nisa yang masih sekolah di bangku SMA. Pada saat itu, kejadiannya begini. Saat itu Nisa yang sekolahnya agak berjauhan dari rumahnya, di tempat dia tinggal. Kalau mau pergi sekolah dia selalu pergi naik angkutan ke sekolah itu setiap hari. Pada saat itu dia baru pulang dari sekolah dan naik ke dalam angkutan desa itu. Nisa langsung naik ke atas mobil kecil itu yang suara bunyinya memekakkan telinga. Yang dilihatnya sekitarnya penumpang belum banyak, masih dia sendiri duduk menunggu penumpang lainnya. Ya duduk-duduk menunggu. Pada saat duduk-duduk itu ada seorang lelaki yang gak salah adalah kenek dari mobil itu, naik ke atas mobil itu dan duduk di dekat Nisa. Lalu pemuda itu berperawakan sedang dengan kulit agak gelap mengumbarkan senyumnya pada Nisa. Dengan mata yang agak cuek, Nisa tidak mengubriskan lelaki itu. "Halo Nisa," kata dia. Laki-laki itu sudah tahu siapa nama si Nisa. Nisa diam tanpa menjawab. Nampak mulutnya memerengut. "Sombong amat sih. Mau pulang ya?" kata laki-laki itu. Nisa tidak menjawab. "Ih, sombong. Mau nggak jadi pacar aku?" celutuk lelaki itu. Nisa nampak sedikit marah dan tanpa sadar mulutnya menjawab, "Siapa pula yang mau sama kamu? Kamu jelek, hitam lagi. Siapa yang mau sama kamu?" kata si Nisa ketus. Cowok itu terkesima dan bilang, "Jangan sombong kau," kata dia. "Awas kau." Dan tampak tersinggung cowok itu langsung berlari turun dari mobil itu. Setelah beberapa lama menunggu, penumpang berdatangan dan mobil angkutan desa itu penuh oleh penumpang. Dan nampak sopir itu mulai menjalankan mobilnya mengarah ke arah desa Nisa. Nisa dengan tenang menuruni angkutan itu setelah sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Dan dia sudah melupakan apa yang terjadi barusan dengan laki-laki yang ditemuinya tadi. Setelah itu Nisa kembali di rumahnya, menukar bajunya dan sholat, lalu makan dan membuat PR tugas dari sekolahnya. Rumahnya yang sepi, yang cuma ada adik-adiknya yang di bawah dia umurnya yang bernama Yuli. Sedangkan bapaknya telah lama meninggal dunia. Bapaknya bekas tentara. Sedangkan ibunya adalah seorang
penjual sayur sayur gulai di pasar yang pulangnya mau maghrib, tiap mau maghrib. Setelah itu hari pun berlalu. Nisa telah melupakan segala kata-katanya pada cowok tadi. Setelah sebulan berlalu, Nisa pada saat itu pagi-pagi terbangun. Dia seolah pusing dan kepalanya pening sekali, sakit sekali. Dan dia merasakan badannya tidak enak pada hari itu, pagi itu. Setelah itu dia merasakan perutnya mual, pengen rasanya muntah. Karena dia merasakan badannya tidak enak, Nisa tidak pergi ke sekolah. Setelah ibunya melihat Nisa, "Nisa, kau tidak sekolah?" katanya. "Tidak, Bu. Rasanya badanku tidak enak, pusing," katanya. "Aku mau permisi aja sehari ini dulu," kata Nisa. Setelah itu, ibunya pun pergi ke dapur memasak gulai untuk dijualnya di pasar. Hari kedua, Nisa masih merasakan badannya bertambah sakit. Walaupun telah dia minum obat pereda sakit, demam dan segala macam. Tapi malahan terasa badannya dan kepalanya terasa sakit sekali. Dan dia tidak bisa makan dan tidak mau makan. Selera makannya tidak ada. Dan sudah 2 hari Nisa tidak makan. Hari ketiga, Nisa pun bertambah parah. Dia mulai merasakan tubuhnya panas, seakan-akan dia ingin membuka bajunya seluruh tubuhnya itu. Karena dia sudah 5 hari tidak makan, dia pingsan. Nisa pingsan dan tidak bangun-bangun. Ibunya mulai resah dan merasakan keanehan pada Nisa. "Ada apa dengan kamu, Nisa? Sakit apa kamu?" katanya. Setelah itu Nisa dibawa berobat. Tapi Nisa mulai diam, tak berbicara. Dia seperti nampak hilang gairah dan tenaganya, mulai lemah. Sekarang Nisa setelah berobat dibawa ke rumah bidan. Bidan bilang Nisa cuma sakit biasa, demam. Setelah itu Nisa tidak juga sembuh setelah makan obat dari bidan itu. Ibunya mulai merasa cemas. Nisa dibawanya berobat ke dekat dukun kampung dengan ramuan-ramuan obat-obat dari herbal yang dikasih oleh dukun kampung itu. Nisa diobati. Namun penyakit Nisa tidak juga kunjung sehat. Setelah 15 hari Nisa sakit, Nisa mulai diam dan tak mau bicara. Setiap azan, Nisa mulai gelisah dan menjerit-jerit, merasakan panas dan sakit di badannya. Tubuh Nisa beransur-ansur kurus. Air minum tidak bisa dia minum. Selalu muntahkan lagi. Apalagi makanan tidak ada yang masuk ke tubuhnya. Nisa semakin kurus, rambutnya semakin kusut. Nisa sering duduk termenung. Setelah 1 bulan, Nisa dicarikan obat. Pengobatnya ada 1 orang dukun
bawa ibunya ke rumah untuk melihat apa penyakit Nisa. Dukun itu berkata bahwa Nisa kena santet sama orang, diguna-guna sama orang dengan penyakit yang bernama Gasiang Tengkorak. Sejak itu Nisa diobati oleh dukun itu. Nisa dimandikan dengan 7 kembang dan dukun itu minta mahar dengan uang dan emas. Namun setelah uang dan emas itu habis, Nisa tidak juga sembuh. Ibu Nisa bertambah pusing dan gelisah dan sedih. Nisa terus sakit dan bertambah kurus badannya. Wajah semakin layu dan kuyu. Dia semakin tidak sadar. Nisa tiap orang mau azan, Nisa selalu bercarut-carut dan berkata-kata kotor. Dia selalu menyebut-nyebut nama cowok yang kemarin dihinanya. Dan setelah itu, Nisa tiap orang azan menjerit-jerit dan bercarut-carut terus. Dia kalau orang azan itu, Nisa duduk, dari tidur langsung duduk, langsung dibukanya bajunya, langsung berlari menuju pintu. Dan seakan-akan dia mau bertelanjang itu lari keluar rumah. Dengan cepat abang Nisa mengunci pintu, mengurungnya di rumah. Dia bercarut-carut dan marah-marah, menjerit-jerit. Dia tidak mau tinggal di rumah katanya, karena sakit badannya di rumah itu. Setelah 2 bulan Nisa itu sakit kayak gitu, tidak bisa disembuhkan. Orang di sekeliling kampung sudah sibuk menceritakan tentang Nisa. Badannya yang tambah kurus dan sering menjerit-jerit, ngomong sendiri. Nisa yang kena Gasiang Tengkorak, kepalanya sakit setiap hari. Dia berlari-lari di sepanjang rumahnya yang besar itu. Rumahnya yang terbuat dari kayu, terdengar bunyi langkahnya berlari-lari. Dan setelah 3 bulan Nisa merasakan sakit, akhirnya Nisa meninggal dengan kondisi tubuh yang sangat kurus dan wajahnya tinggal tulang pembalut berbalutkan kulit. Setelah itu si Nisa meninggal dunia di waktu masa gadisnya. Nisa akhirnya meninggal dunia. Itulah akhir dari cerita Gasiang Tengkorak. Mengapa kayak gitu? Terima kasih telah mendengarkan cerita saya.